Shalom Bapak Ibu Saudara, welcome to Devotion hari ini bersama Gereja ICC Bandung. Hanya dekat Allah saja aku tenang, Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Bapak Ibu Saudara, Devotion hari ini merupakan lanjutan dari Devotion sebelumnya yang sudah tayang pada tanggal 16 Mei kemarin dengan judul Bagian Terbaik, part yang pertama. Di part pertama kita sudah membahas bahwa hubungan dengan Tuhan merupakan bagian terbaik yang kita miliki. Dalam devotion tersebut kita juga sudah belajar dari seorang Maria dalam mengelola kesibukannya dan juga memiliki hati yang teguh, sehingga hubungannya tetap terpelihara, tetap terjaga dengan baik meski di tengah kesibukannya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan bagian terbaik part yang kedua, masih dari sosok seorang yang luar biasa, Maria, yang mungkin tidak terlalu banyak bicara, namun nilai dan karakternya yang berbicara. Ada 2 poin yang akan kita bahas. Apa dampak dari memiliki hubungan dengan Tuhan? Yang pertama, semakin mengasihi Tuhan. Kita buka Yohanes 12 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Bapak Ibu Saudara, ditulis dalam ayat yang kedua, Marta masih sibuk melayani, sedangkan Maria sudah naik level lagi. Maria semakin mengenal siapa Yesus, ia semakin mengasihi Yesus juga. Kali ini ia meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu dan menyekanya dengan rambutnya. Nah, padahal minyak narwastu ini harganya sangat mahal. Bahkan nilainya bisa setara upah 1 tahun bekerja. Nah, bagi beberapa orang mungkin hal ini dianggap sebagai suatu pemborosan. Kenapa harus minyak narwastu yang segitu mahalnya dan lain sebagainya. Tapi Maria di sini tidak hitung-hitungan untung ruginya dalam melayani Tuhan. Di part 1, Maria nggak hitung untung ruginya kalau duduk di kaki Tuhan Yesus terus gimana. Nggak hitung-hitungan waktu. Di part 2 kali ini ia juga nggak hitung-hitungan tentang perkara minyak narwastu murni. Nah, hal ini muncul dari kedekatan Maria. Kasih semacam ini nggak bisa dipalsukan, nggak bisa dibuat-buat, Bapak Ibu Saudara. Jadi tindakan Maria ini merupakan sebuah ungkapan kasih yang lahir dari pengenalan pribadi akan siapa Tuhan itu. Nah, di sini dari Maria kita mengerti ketika kita punya hubungan yang dalam dengan Tuhan, maka kasih kita kepadanya akan semakin bertambah juga dan menjadi nyata. Hal ini akan terlihat dari tindakan kita, baik melalui waktu yang kita berikan, sumber daya yang kita persembahkan, maupun ketaatan dalam sehari-hari. Dengan kata lain, ketika kita semakin mendekat, kita semakin mengasihi, sehingga tindakan kita lahir dari kasih hati yang tulus. Nah, dari tindakan dari hati yang tulus tadi, menghasilkan wangi yang harum semerbak, seperti minyak narwastu ini yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, semakin mengerti kehendak Tuhan. Kita lanjutkan dengan Yohanes 12 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Bapak Saudara, Yudas berkata, mending minyaknya dijual aja. Lumayan. Nah, tapi tidak semua orang peka dan mengerti apa yang dilakukan Maria. Tapi Tuhan menjawab, Maria melakukan hal tersebut mengingat hari penguburanku. Apa maksudnya? Nah, dalam Yohanes 12 ayat yang ke-1 tadi sudah kita baca, dicatat kejadian ini terjadi 6 hari sebelum Paskah. Nah, menariknya pada zaman dulu dalam adat Yahudi, sebagai proses penguburan, orang yang
mati perlu diminyaki dengan minyak dan rempah-rempah. Namun dalam peristiwa kematian Tuhan, setelah ia disalib dan dimati, memang ada usaha dari Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea untuk meminyaki dengan rempah-rempah dan mengafani. Tapi pada saat itu sudah sore dan menjelang Sabat. Nah, makanya mereka buru-buru, dan baru saja setelah Sabat, orang-orang terdekat Yesus hendak datang ke kubur Yesus untuk meminyaki Tuhan. Tetapi saat itu kubur sudah kosong dan Tuhan sudah bangkit. Jadi Maria dari Betania ini telah mempersiapkan penguburan Yesus sebelum waktunya tiba. Sehingga tergenapilah ayat yang ke-7 tadi. Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Nah, ketika Maria meminyaki kaki Yesus, banyak orang yang gak mengerti maksudnya. Orang lain sibuk melayani, ada yang sibuk berdiskusi, ada yang sibuk mengkritik. Tapi Maria masih dengan hati yang teguh meminyaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal sebelum kematiannya. Bapak, Ibu, Saudara, banyak dari kita yang ingin tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bahkan di tengah dunia yang tidak menentu, banyak juga dari kita yang ingin mengerti apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan. Bahkan banyak suara-suara dunia ini yang bising, seperti Yudas tadi yang seringkali mengganggu. Jawabannya sederhana, miliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Semakin banyak kita tinggal dalam firman, semakin kita mengerti juga kehendaknya. Semakin nyata pula tuntunannya dalam hidup kita. Sehingga tahu kapan harus melangkah, kapan harus diam, dan bagaimana merespon setiap musim kehidupan. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bapak, Ibu, Saudara, kepekaan seperti Maria tidak bisa dibentuk dalam semalam. Itu semua merupakan buah dari hidup yang terus tinggal dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari terus konsisten membangun hubungan dengan Tuhan untuk semakin mengerti kehendaknya. Bapak, Ibu, Saudara, sebentar saya selesai. Dalam rangkaian 2 seri ini tentang Maria, kita mengerti bahwa hubungan dengan Tuhan merupakan bagian terbaik yang kita miliki, yang kekal. Namun tanpa disadari dengan adanya kesibukan yang kita miliki, tidak sedikit juga banyak yang menggeser, bahkan kehilangan bagian terbaik itu. Nah, oleh karena itu, dalam devotion, bagian terbaik yang pertama kita sudah belajar untuk dapat mengelola kesibukan kita dan juga memiliki hati yang teguh, sehingga hubungan kita dengan Tuhan terus terpelihara. Dan dalam devotion hari ini, part yang kedua, kita belajar bahwa dari hubungan yang dekat dengan Tuhan, lahir kasih sejati yang tulus, yang tidak menghitung untung dan rugi, dan juga lahir kepekaan rohani untuk semakin mengerti kehendak Tuhan dalam menghadapi hari-hari ke depan. Maukah kita taat dan setia untuk terus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan? Bagian terbaik itu ada di depan saudara, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu, firman-Mu sudah disampaikan. Tuhan, kami mau semakin mendekat kepadamu, kami nggak mau jauh darimu Tuhan. Kami mau memilih bagian terbaik itu untuk setiap hari duduk di kakimu, mendengar suaramu, dan juga memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian devotion hari ini. Tuhan Yesus memberkati.